Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menentukan posisi elektron dalam suatu unsur atau dalam suatu nuklida ya. Nah, mungkin untuk yang materi ini hanya sekedar penemu-penemu dari model atom yang nanti akan dibahas, yang setelah dibahas di sebelumnya ya, di pertemuan ke-9. Oke, nah ini ada beberapa hitungan yang saya harap Bapak Ibu sekalian bisa mengerti tentang ini artinya panjang gelombang, ini tetapan Planck yang nilainya tidak pernah berubah ya, selalu 6,62 kali 10 pangkat min 34. Kemudian ada momentum. Jadi nanti tergantung apa yang diketahui di soal. Jika yang diketahui di soal seandainya adalah momentum, kemudian soal pertanyaannya adalah tentukan panjang gelombang. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang pertama ini ya, lambda sama dengan H per P. Nilai H tinggal dimasukkan 6,62 kali 10 pangkat min 34, sedangkan nilai P-nya itu nanti ada di soal. Jadi kita akan dapat nilai lambda. Tapi jika di soal nanti yang diketahui adalah mungkin massa ya, massa dan kecepatan, berarti kita tidak menggunakan rumus ini, tapi kita bisa menggunakan lambda sama dengan H per M kali V. Nanti tinggal, pokoknya rumus ini nanti silahkan dipilih mana yang sesuai dengan soal yang diketahui di soal dan mana yang ditanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan jika yang ditanya nanti adalah M ataupun V-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya untuk model atom yang paling terakhir itu adalah model atom yang modern ya, yang ditemukan oleh Schrödinger. Jadi di sini tidak digambarkan dengan jelas mana itu inti atom, mana itu kulit atom. Tapi kalau inti pasti di tengah posisinya, kulit atom, kemudian di dalam kulit itu kalau menurut Schrödinger tuh masih ada beberapa lapisan. Jadi kalau kita bayangkan tuh seperti atom itu kayak rumah, ya. Nah, dalam rumah itu ada inti rumahnya gitu kan, ada intinya, kemudian ada bagian-bagian lagi di dalamnya. Nah, kalau misalnya kita lihat kulit atom itu kan kalau di gambar-gambar sebelumnya itu hanya kayak semacam lingkaran, lingkaran polos gitu ya, atau mungkin bentuknya elips atau lingkaran, tapi kayak semacam garis gitu aja. Nah, tapi di dalam garis itu ada lagi ruangan di dalamnya, yang kita kenal nanti dengan namanya orbital, yang mungkin Bapak Ibu udah lihat di slide saya, yang disimbolkan dengan S, P, D, F. Ya, jadi huruf-huruf itu adalah huruf dari orbital. Perbedaannya apa? Kita akan lihat di sini ya. Oke, oke. Sebelumnya ini ada sedikit saya bahas kali ya untuk slide ini. Jadi fungsi gelombang menurut Schrödinger itu adalah elektron itu memiliki sifat gelombang. Jadi artinya elektron itu tuh pokoknya ciri-cirinya sama dengan gelombang, gitu. Tapi elektron juga bisa dikatakan sebagai suatu partikel. Karena yang kita tahu secara umum adalah elektron, proton, dan neutron itu ya partikel gitu. Tapi sebenarnya dia juga memiliki ciri-ciri seperti gelombang. Nah, berarti nanti bisa dibayangkan gelombang itu kan ciri-cirinya seperti apa? Apakah bisa dipantulkan atau dan lain sebagainya gitu. Nah, itu juga yang akan bisa dialami sama si elektron. Nah, jika kita lihat gambar dari ini ya, gambar, apa ini, gambar kayak semacam molekul atom menurut Schrödinger, diperkirakan yang di tengah ini adalah titik, inti atomnya, kemudian yang di luar ini kayak garis tebal ini, yang pertama ini disebut dengan kulit satu, kulit pertama. Jadi kulit pertama dari suatu unsur itu selalu berada di paling dekat dengan si inti atau setelah inti. Jadi inti dulu, baru ini kulit satu. Nah ini juga sama, ini inti yang di tengah ya. Baru yang garis pertama ini adalah kulit pertama, ini kulit kedua. Jangan lupa Bapak Ibu, di inti atom itu hanya terdapat dua partikel, yaitu partikel positif atau yang kita sebut dengan proton dan partikel yang netral atau yang tidak bermuatan disebut dengan neutron. Yang ini ya, yang merah. Nah, sedangkan di kulit itu selalu ada elektron. Jadi elektron itu dia muternya di kulit. Ya, kemudian lanjut ya. Oke, saya rasa tinggal dipilih sendiri. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi elektron ya. Sebelumnya saya harus kenalkan dulu. Jadi ketika menentukan posisi elektron itu ada 4 istilah yang harus dikenal. Yang pertama ada N, L, M, sorry, yang pertama N, yang kedua L, yang ketiga M, dan yang keempat S. Jadi N itu nanti akan menunjukkan eh, elektron itu terletak di kulit keberapa, ya.
Mohon diingat, N itu menunjukkan elektron terletak di kulit keberapa. Kemudian L itu akan menunjukkan orbitalnya apa. M itu elektronnya stop di mana. Kemudian S itu adalah arah dari kepala elektron, apakah dia ke atas ataupun ke bawah. Saya mungkin nggak ada menampilkan ini ya, slide yang menjelaskan satu-satu. Jadi memang slide saya itu biasanya isinya secara umum, dan memang saya lebih suka menyampaikannya, deskripsinya saya lebih suka untuk disampaikan secara langsung gitu. Nih ya, jadi tingkat energi itu juga merupakan simbol dari N ya, tapi kalau kita bilang lebih gampangnya adalah kulit. Kenapa? Karena kita tahu semakin tinggi kulitnya, maka energinya juga semakin besar. Nah, nanti bisa akan kita lihat di situ. Jadi di sini adalah N ya, yang menunjukkan kulit keberapa atau menunjukkan tingkat energinya. Kemudian adalah L. L ini menunjukkan orbitalnya apa. Kemudian M itu menunjukkan orientasi orbital atau elektronnya nanti itu akan stop di mana. Nanti kita lihat. Dan S itulah spin atau perputaran elektron. Jadi apakah dia searah jarum jam atau berlawan arah dengan jarum jam, nanti diketahui dari kepalanya itu kemana, atas atau bawah gitu, kepalanya si elektron. Udah nggak punya gambaran nih, kita akan lihat ya. Nah, di sini. Jadi yang tadi saya bilang ya, apa N itu tadi menunjukkan kulit. Tapi dari kulit itu juga kita bisa mengetahui tingkat energi dari elektronnya. Oke, langsung ke L ya. Kalau L tadi orbital ya. Jadi kalau orbital ini saya mau kasih tahu dulu. Orbital itu banyak ya. Maksudnya ada beberapa jenis. Ada S, paling kecil tuh S, P, D, F. Nah, jadi kayak semacam bentuk ruang. Jadi kalau S, kalau Bapak Ibu perhatikan, S ini cuma satu. Artinya nanti kita akan buat dia hanya satu kotak. Kalau P itu kayak ada dua ya. Jadi ada di sebelah sini negatif satu, tengahnya nol, atasnya positif satu. Kayak gitu. Jadi kayak ada tiga ruang. Satu, dua, dan tiga. Jadi titik tengah itu nanti ada ruangan sendiri ya, titik pertemuan ini. Untuk orbital D, kalau kita lihat ada satu, dua, tiga, empat, ada lima. Ya, tengahnya jangan lupa. Nanti kita akan lihat lebih lanjut, begitu juga dengan orbital F. Oke, jadi yang harus diingat Bapak Ibu, saya ulang ya. Untuk orbital itu dimulai dari yang paling kecil, yaitu ada S, P, D, kemudian F. S itu dia memiliki satu ruang saja, jadi dia dilambangkan dengan nol. Kenapa sih dilambangkan dengan nol? Jadi kalau kita coba lihat ya, hmm, S ini dilambangkan dengan nol karena kotaknya hanya satu. Nih, seperti ini. Nah, kotak ini memiliki nama nol. Jadi nomornya nol. Nah, sedangkan untuk P ini dia ada, eh, dia tulisannya satu ya. Kalau untuk S, nilai L-nya sama dengan nol, artinya kotaknya cuma satu. Kalau P, nilai L-nya sama dengan satu. Kok bisa? Ya, oke. Kalau nilainya L sama dengan satu, berarti kita akan mulai ini dari min satu, nol, dan plus satu. Oke, itu untuk yang P. Untuk yang D gimana? Kan L sama dengan 2, berarti nanti dimulai dari min 2. Oke, di sini ya. Min 2-nya, sorry kotaknya kepanjangan garisnya. Oke, satu kotak lagi. Jadi ini dimulai dari min 2, min 1, 0, positif 1. Jadi kayak ini ya, kayak kurva Cartesius ya, diagram Cartesius, sorry. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat diagram Cartesius kan bentuknya seperti ini. Nah, di tengah itu kayak nolnya. Nah, di sebelah kiri nol itu nilainya min. Ya, dimulai dari min satu, kanannya dimulai dari plus satu, karena positif. Nah, gitu. Jadi begitu juga dengan membuat kotak ini, ya pastinya seperti angka yang ada di kurva Cartesius, tapi ingat, nilai L ini menunjukkan angka mulainya dia, yang diawali dengan negatif dan diakhiri dengan positif. Begitu juga untuk yang F. Ya, kalau kita lihat yang F ada berapa? L sama dengan 3. Berarti nanti kotaknya itu akan dimulai dari minus 3. Ya, ini mohon maaf ya, garisnya mungkin kotaknya tidak simetris saya buatnya, tapi semoga bisa dilihat dan dipahami dengan baik. Minus 2. Oke, di sini minus 1. Nah, berarti nanti berakhirnya pokoknya sampai positif 3, karena kan lawannya positif 3. Minus berakhir positif gitu ya. Ini positif 1,
Kemudian positif 2 dan positif 3. Di sini positif 2-nya. Oke, dan ini positif 3. Oke, nah kemudian jadi itu ya, jadi penentuan nilai L nanti itu kayak menentukan berapa banyak ruang sih, ruang yang bisa kita gambarkan. Kenapa masih gambar ruang ini? Karena nanti kita akan meletakkan elektron ke dalam ruangan ini, ya. Oke, jadi kita sudah dapat dua ya, dua pengertian. Yang pertama ada N, N tadi ya, itu menunjukkan jumlah kulit. Yang kedua adalah L, itu akan menunjukkan dia orbitalnya di mana, atau orbitalnya apa. Jadi, kalau kalian punya gambaran elektron, seperti ini tadi, nah ini, nanti dari nilai N itu akan kelihatan, oh dia terletak di kulit ke-1, oh dia terletak di kulit kedua, kayak gitu. Apakah di kulit 1 atau kedua? Nanti kalau di kulit ke-1 berarti N sama dengan 1. Kalau di kulit kedua berarti N sama dengan 2. Nanti kita gabungkan semuanya ya di bagian contoh soal, tapi saya harap diingat nih NL-nya sudah. Sekarang masuk ke M. Nah, M. M ini nanti untuk melihat nilai atau di mana elektron itu stop dari dari yang kotak tadi kita buat. Jadi kalau misalnya ada jumlah elektronnya ada misalnya ada 5 ya. Kita tahu oh orbitalnya adalah yang D ya. Kemudian saya ganti color dulu. Orbitalnya yang D. Kemudian elektronnya ada 6 misalnya. Cara pengisiannya mohon diperhatikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya kembali ke belakang. Nah, kalau dalam satu kotak terisi dua garis seperti ini atau dua elektron, ini dinamakan satu pasang elektron. Tapi kalau yang satu, 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 satu ini, berarti dia cuma satu elektron, ya. Perbedaan itu. Dan cara mengisinya, mohon diingat, cara mengisinya itu dari satu, 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 satu dulu, baru nanti kalau sudah penuh semua, baru kembali ke ruang pertama. Jadi kayak dibagi rata dulu elektronnya, baru kembali ke ruang pertama. Dan yang perlu diingat lagi adalah ketika mengisi elektron, kepalanya itu yang diawali dengan kepala di atas. Jadi diisinya dengan kepala di atas dulu. Nanti kalau sudah terpenuhi kotaknya yang ini tadi ya, maka kembali ke kotak pertama tapi kepalanya terbalik. Nah, seperti ini. Jadi ini dikatakan satu pasang elektron, ya. Oke. Nah, misalnya ini contohnya kita pakai yang orbital F ya, yang tadi dari L ya sama dengan 3. Seandainya elektronnya ada 3 aja. Nah, ya udah ngisinya cuma 1, 2, 3. Selesai. Gitu aja. Tapi kalau sampai misalnya ada berapa ya? Misalnya semacam 9 mungkin. Kayak kita isi 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6, 7. Nah, sudah terpenuhi ya. Nah, kembali ke awal untuk memasukkan sisanya yaitu 8, kemudian 9. Nah, stopnya di angka minus 2. Berarti nanti nilai M ini sama dengan minus 2. Nah, gitu ya. Jadi nilai M ini menunjukkan elektron itu ada berada di kotak yang mana. Kalau biasanya sih gini, tentukan letak dari tentukan bilangan kuantum dari elektron terakhir. Nah, kalau elektron terakhir berarti yang terakhir tadi dimasukin, yaitu yang tadi stopnya di minus 2. Berarti nilai M-nya sama dengan minus 2. Gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja dulu ke yang terakhir nih, yang paling gampang adalah nilai S. S yang spinnya apakah dia searah jarum jam atau berlawan arah dengan jarum jam. Kalau dia berlawan arah dengan jarum jam itu kepalanya di atas tadi ya, nilainya positif 2, positif setengah, sorry. Tapi kalau dia berlawanan, kalau dia searah berarti nanti nilainya jadi negatif setengah. Atau kepalanya di bawah deh, biar lebih gampang. Jadi tadi kalau udah dapat nilai M-nya sama dengan minus 2, kita kembali ke atas dulu. Tadi kita udah dapat nilai M-nya sama dengan minus 2, kemudian kan tadi yang dicari ada 4 nilai ya, ada N, L, M, S. Oke. Nah, untuk M-nya kita lihat ternyata nilainya minus 2. Oke, kita masukkan minus 2. Untuk S-nya, tadi kita lihat yang minus 2 ini kan tadi adalah yang terakhir masuk, kepalanya yang di bawah yang terakhir. Berarti nilainya negatif, karena di bawah kepalanya. Negatif setengah. Oke, nah ini untuk dua ini saling terkait ya. Nanti mohon diperhatikan. L juga masuknya terkait juga. Cuma nanti mungkin di contoh soal biar lebih jelas lagi. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya.
Eee, oke ini saya hapus dulu. Nah, di sini kita akan coba mencari nilai dari keempat bilangan kuantum yaitu N, L, M, S. Jangan lupa, mohon diingat terus ya. Misalnya saya di soal saya nanti, misalnya tentukan keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir pada 2p2. Nah, 2p2, oke. Saya tunjukkan dulu ya. Jadi ini ada 1s2, 2s2, 2p2. 1, 2, dan 2 yang angka besar di depan ini menunjukkan kulit. Jadi yang pertama ini untuk 1s2 ini dia menunjukkan bahwa elektronnya terletak di kulit ke-1 karena dia 1. Simbol angkanya 1 gitu depan. Nah, elektronnya itu terletak di orbital S. Oke. Nah, elektronnya sendiri berjumlah berapa? Ada 2 ini. Jadi yang pangkat-pangkat ini ya, pangkat ini adalah jumlah elektron yang terdapat pada orbital tersebut di kulit tersebut. Contoh lagi yang lain misalnya 2p5. Kalau saya bilang 2 adalah kulitnya, P adalah orbitalnya, 5 adalah jumlah elektronnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi angka besar yang di depan ini itu menunjukkan kulit keberapa. Kemudian S, P, D, F, huruf-huruf ini menunjukkan orbital. Nah, sedangkan pangkat-pangkat yang di angka-angka pangkat ini menunjukkan jumlah elektron. Oke, mohon diingat ya. Nah, sekarang kita akan mengkaitkan dengan penentuan bilangan keempat kuantum tadi ya. Jadi karena tadi sudah saya jelaskan, 2 ini adalah kulit ya. Kita bisa tulis dulu ya, biar nggak lupa. N, L, M, yang terakhir adalah S. Oke, jadi dari 2p2 yang ditanya ya, kita lihat kulit. Tadi kulit adalah simbol yang kita lihat dari N ya. Kalau 2, ini berarti kulitnya adalah kulit kedua. Berarti N-nya sama dengan 2. Udah gitu. L kita lihat orbitalnya apa? Orbitalnya adalah P. Nah, tadi kan P nilai L-nya sama dengan 1. Nah, sehingga M-nya nanti, karena kita tahu nilai L-nya sama dengan 1, berarti nanti akan dimulai dari -1, kemudian 0, kemudian +1. Nah, sehingga kita lihat, oh ada 3 kotak gitu. Karena L-nya sama dengan 1. Jadi, L sama M nanti saling keterkaitan ya. L itu menentukan angkanya, M itu menentukan pembuatan kotak-kotaknya. Tapi kalau istilah lainnya, L itu untuk melihat orbitalnya apa, M itu untuk melihat elektronnya itu terletak di ruang yang mana pada orbital tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 2 ya sudah kita masukkan di nilai N, P-nya sudah kita masukkan di nilai L, dan untuk membuat kotak pada M, sekarang elektronnya ada 2 ya. Nih, elektron yang di pangkatnya ada 2. Kita masukkan elektronnya yaitu 1, 2. Oke, stopnya di angka 0. Berarti M-nya itu sama dengan 0. Oke, sudah. Kemudian untuk S kita lihat, yang terakhir tadi kepalanya ke atas, berarti nilainya adalah +1,5. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami untuk contoh ini. Mungkin satu lagi untuk 3p5. Nah, ini 3p5 berarti kita tahu 3 ini kan angka di depan ya. Ini menunjukkan kulit ketiga. Berarti elektron yang kita tanya itu ada di kulit ketiga. Ingat, ini inti. Yang pertama inti, yang kedua ini adalah kulit ke-1, kulit kedua, dan kulit ketiga. Berarti kulit ketiganya yang paling luar. Berarti kita tulis N-nya sama dengan 3. Karena 3P ya, 3 maksudnya. Kulit ketiga, baru L karena itu orbitalnya udah diketahui P, maka L-nya sama dengan 1. Kemudian M, oh ya nanti kalau L-nya lupa, L-nya berapa ya nilainya? Apakah 0, 1, dan seterusnya? Bisa dicek di slide ini ya. Nih yang ini. L0, L0 untuk S, L1 untuk P, L2 untuk D, L3 untuk F. Ini nanti menuntun kalian untuk membuat jumlah kotaknya. Saya ulang ya, kalau S kotaknya cuma 1, yaitu 0 di tengah-tengah. Kalau P kotaknya nanti dimulai dari -1, 0, dan +1. Artinya ada 3 kotak. Kalau D dimulai dari -2, -1, 0, +1, dan +2. Dan seterusnya untuk F.
Oke, kita langsung ke contoh tadi lagi kembali ya. Jadi L-nya udah diketahui sama dengan 1 karena karena orbitalnya adalah P. Berarti M-nya bisa kita mulai dari -1, -1, 0, dan +1. Oke, jadi ada 3 kotak ya. Kita gambar dulu. Nah, kemudian elektronnya ada 5 ya. Kita masukkan. Saya ganti color biar kelihatan ya. Sebentar, ini aja. Oke, jadi ada 5 elektron, 1, 2. Ini nanti kalau realitanya gambar jangan keluar dari kotak ya. Mohon maaf nih karena saya pakai kursor jadi agak goyang-goyang. 1, 2, 3 ya udah. Udah 3 udah penuh, kita kembali ke awal. Jadi sini 4, 5. Ingat yang terakhir kepalanya di bawah, berarti nanti nilai S-nya sama dengan -setengah karena kepalanya di bawah. Oke, mungkin ini dari saya untuk penjelasan tentang penentuan posisi elektron. Mohon maaf jika terlalu banyak bahasan yang tadi, sebagai pembukanya ya. Semoga mudah dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.